Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama di dalam damai sejahtera Tuhan, adalah masih dalam topik Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita akan terus belajar topik ini supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada situasi, ada kondisi kehidupan kita yang sedang kita jalani hari ini, yang kita butuh supaya Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Mungkin ada situasi ekonomi saudara yang sedang sulit, yang sedang berat saat ini. Saudara butuh pertolongan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup melakukan lebih dari apa yang saudara pikirkan, yang sanggup mengubah kesulitan ekonomi saudara saat ini. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah di tengah usaha pekerjaan bisnis saudara. Saudara butuh pertolongan Tuhan. Dia Allah yang sanggup mengubahkan segala keadaan, segala situasi dalam kehidupan pekerjaan saudara, dalam bisnis dan usaha saudara. Betapa sulit pun itu, betapa berat pun itu, Allah sanggup mengubahkan. Kita butuh pertolongan Tuhan, saudara butuh pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin ada masalah di tengah keluarga saudara yang saat ini begitu pelik dan rumit sedang saudara hadapi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menolong saudara. Saudara butuh pertolongannya. Kalau saudara sakit saat ini, saudara perlu pertolongan Tuhan. Allah kita Allah yang sama. Dulu Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang bisu yang terikat. Dia bebaskan, Dia lepaskan, Dia sembuhkan. Hari ini pun Tuhan yang sama akan menolong saudara dalam segala beban, masalah, dan persoalan saudara. Dia Tuhan yang sama akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita rindukan pertolongan Tuhan. Kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika Dia menyatakan pertolongannya. Dengan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan ini saudara, kita akan terus melangkah seturut kehendak Tuhan, supaya kita mengalami pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara semakin gampang untuk memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini
saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pemazmur ini memberi penegasan, menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Dengan membaca mazmur ini, Daud berharap supaya umat-umat Tuhan sadar, umat-umat Israel sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan mereka sampai selama-lamanya. Dan Daud juga menjelaskan, saudara, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dikerjakan umat-umat Tuhan supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa saja pertolongan Tuhan yang akan kita alami dalam hidup kita, dan apa saja yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, terlebih dahulu saya ingin kita melihat, saudara, apa saja yang akan Tuhan kerjakan
dalam kehidupan kita, untuk menolong kehidupan kita. Yang pertama, saudara, di ayat 10-12 dikatakan di sana, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Di ayat yang ke-10-12 ini, Daud menegaskan, saudara, bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, rancangan rencana mereka digagalkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang dipilih oleh Tuhan, Dia menyatakan rencananya digenapi dalam hidup mereka. Bahkan bukan hanya kepada mereka, kepada keturunan-keturunan mereka juga, rancangan dan rencana Tuhan akan Tuhan nyatakan, akan Tuhan genapi dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, orang itu akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana di sepanjang hidupnya Tuhan menyatakan rencana-rencananya dalam hidup mereka. Bahkan kepada keturunan-keturunannya juga Tuhan menyatakan rencananya bagi mereka. Di dalam kehidupan kita hari ini, saudara, bahwa Allah mau menyatakan rencananya dalam hidup kita. Rencana Tuhan tentu rencana yang terbaik. Rancangan Tuhan tentu saja rancangan yang terbaik. Dan rancangan yang terbaik itu Dia mau nyatakan dalam hidup saudara. Rancangan yang terbaik itu Dia mau nyatakan dalam kehidupan saya. Bahkan kepada keturunan saudara. Dan kepada keturunan saya, kepada anak cucu kita. Rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan. Itulah bentuk pertolongan Tuhan yang pertama, saudara. Bahwa Dia memilih kita untuk kita mengalami rancangan-rancangannya yang luar biasa. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, rancangan mereka akan digagalkan oleh Tuhan. Bagi kita, umat-umat Tuhan, rancangan Tuhan yang sudah dipersiapkan, rancangan yang terbaik itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, yang akan Tuhan lakukan, kita lihat di ayat 18. Bentuk pertolongan Tuhan berikutnya dikatakan di sana, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang kedua, Allah memperhatikan. Mata Tuhan tertuju kepada umat-umatnya. Itulah bentuk pertolongan Tuhan yang kedua, di mana Tuhan mengawasi, Tuhan memperhatikan, Tuhan menjagai umat-umatnya. Mata Tuhan tertuju kepada saudara, mata Tuhan tertuju kepada saya. Tuhan menjagai kita, saudara. Tuhan melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan mengawasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat segala sesuatu. Dia memperhatikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Siapakah di dunia ini orang yang paling mengasihi saudara, yang sanggup berjaga-jaga, yang sanggup memperhatikan, yang sanggup mengawasi, yang sanggup menjagai kehidupan saudara 24 jam dalam satu hari? Tidak akan ada, saudara. Tetapi Bapa kita yang menolong kita, Dia memperhatikan segala sesuatu. Dia mengawasi segala sesuatu. Dia melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia tahu semuanya karena matanya tertuju kepada kita setiap saat. Dialah pertolongan kita. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang ke-9, bentuk pertolongan Tuhan dikatakan di sana, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Bentuk pertolongan Tuhan berikutnya adalah Tuhan memberi kelepasan kepada jiwa umat-umatnya daripada maut. Setiap kita orang berdosa, seharusnya mautlah yang menjadi bagian kita. Tetapi Allah kita yang penuh kasih karunia, oleh karena kasih karunia-Nya Dia telah menolong kita untuk melepaskan jiwa kita daripada maut. Artinya Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Bentuk pertolongan Tuhan yang ketiga adalah di mana Dia menyelamatkan kita daripada maut. Dia membebaskan kita daripada maut. Kita yang berdosa seharusnya kita mengalami maut,
Kita yang seharusnya mengalami dan menjadi bagian kita adalah maut, tetapi Tuhan menolong kita dan Dia melepaskan dan membebaskan kita daripada maut. Bahkan dikatakan ayat 19 bagian B, saudara, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan memelihara pada masa kelaparan. Dia memelihara, saudara, dalam situasi-situasi sulit, dalam kekurangan. Dia memelihara, saudara. Itulah pertolongan Tuhan bagi kita. Saya mengalami, saudara, dalam kehidupan saya, pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Saat saya merintis gereja yang saya layani hari ini, saya melihat nyata betul pertolongan Tuhan, di mana Tuhan mengutus satu keluarga untuk memberi makan saya setiap hari sampai sekitar 4 tahun, saudara. Siapakah yang sanggup memberi makan orang lain yang dia tidak kenal? Selama 4 tahun, setiap pagi sore dia beri, pagi-pagi dia beri makanan kepada saya yang cukup untuk 2 kali makan, yaitu makan pagi dan siang. Kemudian sore dia beri lagi makanan untuk makan malam. Begitu seterusnya sampai sekitar 4 tahun, saudara. Bukankah Allah itu ajaib? Bukankah Allah itu dahsyat? Pemeliharaannya ajaib dan dahsyat. Ketika saya mengalami sakit penyakit, istri saya mengalami sakit penyakit, saya melihat pemeliharaan Tuhan melalui kesembuhan dan pemeliharaan Tuhan melalui kecukupan untuk biaya berobat. Dahsyat Tuhan yang memelihara. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk memelihara setiap kita. Dia sanggup memelihara kehidupan saudara. Bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita berikutnya adalah pemeliharaan. Dia memelihara kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ke-20, saudara, pemazmur menegaskan di bagian B, Dialah penolong kita dan perisai kita. Dialah penolong kita dan perisai kita. Perisai itu adalah perlindungan. Jadi Dia menyatakan pertolongannya dengan melindungi kita. Tuhanlah perlindungan dalam kehidupan saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak bahaya, ada banyak siasat iblis yang ingin menjatuhkan saudara. Tetapi Tuhanlah pertolongan saudara. Dia menolong saudara dengan menyatakan perlindungannya di dalam kehidupan saudara. Dan pertolongan Tuhan yang lain di ayat 21 di sana dikatakan, ya, karena Dia hati kita bersukacita. Saya pikir pertolongan yang sangat luar biasa juga dalam kehidupan ini adalah ketika Tuhan memberikan kita sukacita. Apapun situasinya, apapun keadaannya, seberapa sulit pun itu, ada Tuhan yang memberi pertolongan bagi kita. Itu bentuk pertolongannya adalah Dia memberi sukacita. Sukacita adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini, saudara. Dan Tuhan akan menyatakan sukacitanya. Dia melimpahkan sukacitanya dalam hidup saya. Dia melimpahkan sukacitanya di dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, saudara, pertolongan Tuhan dinyatakan di ayat 22. Karena kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bentuk pertolongan Tuhan berikutnya adalah kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi umat-umatnya. Kasih setia Tuhan yang Dia nyatakan bagi saya dan saudara. Itulah bentuk-bentuk pertolongan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Alangkah dahsyat, alangkah luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita? Untuk kita aplikasikan, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari pemazmur ini, apa yang harus kita lakukan supaya pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama di ayat
18 di sana dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Untuk kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang telah dijabarkan tadi, saudara, kita harus hidup takut akan Tuhan. Pemazmur ini mengatakan kepada umat-umatnya melalui mazmurnya ini, bahwa pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan bagi mereka yang takut akan Dia. Pertolongan Tuhan itu dinyatakan bagi saya dan saudara, bagi setiap umat-umat Tuhan, ketika setiap kita hidup takut akan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, saudara. Banyak orang yang hidup beribadah, banyak orang yang setia beribadah, tetapi belum tentu takut akan Tuhan. Bahkan banyak orang yang hidup dalam pelayanan, tapi belum tentu takut akan Tuhan. Terlalu banyak orang yang saya melihat mereka berusaha untuk mendapatkan berkat, berjuang untuk diberkati, berjuang untuk berhasil dan sebagainya. Padahal untuk kita mengalami keberhasilan, Tuhan menolong kita, menyatakan pertolongan-pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita perlu hidup takut akan Tuhan. Banyak orang yang malah mencari apa yang dia rindukan dalam kehidupannya dengan cara-cara yang salah. Padahal sebenarnya itu menjauhkan dia dari perlindungan Tuhan, dari penyertaan Tuhan, dari pertolongan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara, mari kita jalani hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah kehidupan yang di mana dan kapanpun kita tetap menjalani hidup benar, hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Di mana dan kapanpun kita tidak melanggar kebenaran Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Nah, di sana yang seringkali menyedihkan, saudara, banyak orang-orang yang dia tidak melakukan pelanggaran kalau ada orang lain. Kalau ada seseorang yang dia segani, kalau ada seseorang yang dia takuti. Padahal kalau kita rindu pertolongan Tuhan, di mana saja, di depan siapa saja, baik malah pada saat tidak ada orang, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita tidak melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara, terkadang ada hal yang menyedihkan bagi kami. Kenapa, saudara? Karena seringkali saya melihat umat-umat Tuhan itu tidak melakukan dosa kalau saya ada. Atau kalau mereka tahu bahwa itu bisa diketahui oleh pendeta. Padahal saya tahu atau saya tidak tahu, tidak ada dampak apa-apa, saudara. Tapi kalau Tuhan tahu, Tuhan lihat kehidupan mereka yang tidak benar, maka Tuhan akan mengangkat pertolongannya. Tuhan tidak akan menyatakan pertolongannya dalam hidup orang tersebut. Jadi, saudara, sebenarnya ketika orang tersebut hidup dalam dosa dan melanggar ketetapan firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan, mereka membahayakan diri mereka sendiri, karena mereka yang akhirnya menghambat Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup mereka. Kalau hari ini saya dan saudara hidup dalam dosa dan kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menghadapkan diri kita ke mulut iblis. Dan setiap saat iblis bisa menerkam kita, membahayakan kehidupan kita. Karena ketika kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita sedang menghalangi Tuhan berjaga-jaga atas kehidupan kita. Kita sedang menghalangi Tuhan untuk menolong kita, melindungi kita, menyertai kita. Jadi untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, yang pertama jalani hidup takut akan Tuhan. Kapan saja, di mana saja, ada orang tidak ada orang, kita tetap menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah kehidupan yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dikatakan di ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan kepada siapa? Kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kepada mereka yang mengharapkan dan merindukan kasih setia Tuhan. Saudara, tantangan bagi setiap kita yang hidup di zaman modern ini adalah untuk berharap kepada kasih setia Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di zaman modern ini segala sesuatunya sepertinya gampang. Segala sesuatunya jadi simpel. Segala sesuatunya bisa dibuat jadi simpel. Dan itu sebabnya terkadang membuat orang lupa akan Tuhan. Terkadang membuat orang lupa bahwa di atas semuanya itu ada Tuhan yang memegang kendali. Itu yang menjadi bahayanya, saudara. Banyak orang yang lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan dan mengendalikan semuanya. Banyak orang yang mulai tidak sadar itu, saudara, dan mulai secara otomatis berpikir bahwa ini berjalan begitu saja. Saudara, hari ini firman Allah ini mengingatkan kita kembali, saudara, bahwa apapun situasinya, semaju apapun, semodern apapun zaman ini, pengharapan kita haruslah terus kepada Tuhan. Bukan kepada teknologi, bukan kepada kemajuan zaman, bukan kepada apa yang kita capai, apa yang kita raih dalam hidup kita. Tapi pengharapan kita haruslah tetap hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, saudara, dengan seketika semuanya bisa lenyap. Saudara, ada berita yang hangat belakangan ini, saudara, di mana ada seorang yang sering disebut sebagai crazy rich atau orang kaya yang luar biasa. Sekalipun itu perdebatan juga apakah orang ini benar-benar kaya. Tetapi memang kita bisa lihat ada berbagai asetnya yang begitu luar biasa, ya. Hitungan miliar per aset. Nah, saudara, orang ini sering mempertunjukkan kekayaannya. Dan dalam mempertunjukkan kekayaannya itu, satu kali dia pernah berkata bahwa Tuhan pun bingung membuat aku miskin. Wow, itu satu statement yang luar biasa, saudara. Dia berkata Tuhan pun bingung membuat aku miskin. Sekalipun dia di sana membumbui bahwa kalau Tuhan mau membuat aku miskin, aku bantu orang lain. Nanti ketika aku bantu, dia akan berkati aku lagi, dia akan memberikan lagi keberhasilan bagiku, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tetap poinnya adalah Tuhan pun bingung membuat aku miskin. Wow. Dan saudara tahu apa yang terjadi belakangan ini? Bahwa dengan seketika dia dimiskinkan, semua asetnya disita dan dia dimasukkan ke penjara. Tuhan tidak pernah bingung, saudara. Tuhan tidak pernah bingung. Jangan jangan sandarkan pengharapan saudara kepada benda-benda. Jangan sandarkan pengharapan saudara kepada materi. Jangan sandarkan pengharapan saudara kepada keberhasilan, kesuksesan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi apapun yang saudara raih, apapun yang saudara capai di dalam kehidupan saudara, hendaklah saudara tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan berharap, selalu menaruh pengharapan kita kepada kasih setia Tuhan. Ini semuanya karena kasih Tuhan, dan aku tetap mengharapkan kasih Tuhan. Ketika saudara melihat kehidupan saudara melihat berkat-berkat Tuhan, saudara melihat keberhasilan yang Tuhan kerjakan, mari kita sama-sama berkata, ini semua karena kasih setia Tuhan, dan aku akan tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Artinya, saudara, untuk kita terus mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kita harus terus berharap kepada kasih setianya. Seberapa luar biasa pun berkat yang saudara terima, keberhasilan, kesuksesan yang saudara alami dalam hidup saudara, haruslah kita tetap berharap kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah menyandarkan harapan saudara kepada pencapaian saudara, tapi seberapa dahsyat, seberapa luar biasa pun mujizat, keberhasilan, berkat yang
mengalir dalam hidup saudara, tetap berharap bahwa semuanya adalah karena kasih setia Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-20 dikatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, berikutnya dikatakan di sini, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Menantikan waktu Tuhan untuk menolong kita. Menantikan waktu Tuhan untuk menyembuhkan saudara yang sakit. Menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dan persoalan saudara. Menantikan pertolongan Tuhan untuk memulihkan ekonomi saudara. Menantikan pertolongan Tuhan untuk memulihkan usaha dan pekerjaan saudara dan sebagainya dan sebagainya. Untuk kita mengalami pertolongannya, kita harus menanti-nantikan. Kita harus sabar. Saudara, di zaman yang instan ini, semua manusia sudah dicetak secara otomatis untuk segala sesuatunya maunya instan. Otak kita sudah tercetak oleh karena situasi dan sistem yang ada, supaya segala sesuatunya maunya instan. Ya, ada baiknya segala sesuatu semua berlangsung lebih cepat saudara. Tetapi untuk waktunya Tuhan, haruslah sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan untuk kita mengalami pertolongan, untuk mengalami mujizat, untuk mengalami perkara besar, kita harus menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita sesuai dengan kemahatauannya saudara. Berkali-kali saya berkata bahwa kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa ada orang menyesal saudara? Dia pikir bahwa itu akan mendatangkan kebaikan, tapi akhirnya menyesal karena dia tidak tahu hari esok. Dia berjuang, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia berpikir bahwa itu nanti akan mendatangkan kebaikan. Ternyata itu mendatangkan malapetaka bagi dia. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu hari esok. Itu sebabnya dia tidak tahu bahwa apa yang dia perjuangkan itu bisa mendatangkan malapetaka. Tetapi kalau Tuhan merencanakan bagi kita, maka itu pasti yang terbaik saudara. Karena dia tahu hari esok. Dia tahu hari esok. Rencana-rencananya, waktu yang sudah dia tetapkan itu adalah waktu yang terbaik. Adalah rencana yang terbaik. Karena sekali lagi dia tahu hari esok. Itu sebabnya mari kita nanti-nantikan waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita menanti-nantikan waktu Tuhan untuk memulihkan hidup kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan keluarga kita, atau apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tetaplah nanti-nantikan Tuhan untuk saudara mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Nantikan waktu Tuhan saudara, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Satu kali saya mengalami saudara dalam kehidupan saya. Saya tidak paham, kenapa ya Tuhan? Kenapa belum dinyatakan, padahal ini untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa belum dijawab? Padahal ini untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa apa yang kuinginkan belum terwujud? Padahal ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian saudara, satu kali akhirnya apa yang kuinginkan itu terwujud, tetapi tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya inginkan A, tetapi yang terjadi B. Lalu kemudian waktu itu saya sempat berpikir, apakah benar ini? Tetapi lama kelamaan, akhirnya saya sadar bahwa ternyata B tadi yang terbaik. Saya harapkan A, kalau sempat A yang terjadi, wow, itu bisa berdampak buruk luar biasa. Tapi B yang tadi saya tidak harapkan. Artinya bukan itu yang saya inginkan, tetapi itu yang Tuhan kerjakan. Ternyata hari ini aku melihat bahwa yang B inilah yang terbaik. Artinya saudara, nantikan saja.
Allah sudah mempersiapkan yang terbaik dan Dia sudah menetapkan waktu yang terbaik juga bagi kita. Nantikan Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 21 dikatakan di sana, ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab pada namanya yang kudus kita percaya. Tuhan menolong kita sehingga kita bersuka cita, dan pertolongan Tuhan itu dan sukacita yang kita alami itu terjadi. Ayat 21 bagian B dikatakan, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jadi alasan untuk mengalami pertolongan Tuhan yang diajarkan oleh Daud ini saudara adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan pertolongan kita. Maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Percaya saudara, percaya. Hari ini seberapa sulit pun, seberapa berat pun, seberapa mustahil pun situasi, kondisi, masalah, persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa Allah sanggup mengubahkan segala situasi, segala keadaan, segala kondisi. Percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup mengubahkan situasi ekonomi saudara. Percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup mengubahkan situasi usaha dan bisnis saudara. Percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup memulihkan keluarga saudara. Sehancur apapun itu, semustahil apapun itu, percaya saudara bahwa Allah sanggup mengubahkan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa pertolongan itu akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hari ini kembali kita belajar bahwa Allah kita Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang menolong kita, di mana bentuk pertolongannya bagi kita adalah Dia memilih kita untuk mengalami dan menggenapi rencana-rencananya. Dia memilih kita supaya rancangannya digenapi dalam kehidupan kita. Kemudian Dia memperhatikan kita saudara, Dia mengawasi kita, Dia menjagai, melindungi kita. Kemudian Dia melepaskan kita. Kita yang seharusnya mengalami maut, tapi Tuhan melepaskan kita. Kemudian Dia memelihara kehidupan kita saudara. Dia Allah yang baik, yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Dan kemudian Dia menganugerahkan sukacita yang berlimpah atas kehidupan kita. Bukankah semua bentuk pertolongan Tuhan ini menjadi sempurna ketika itu dinyatakan dalam kehidupan kita saudara? Nah, itu sebabnya kita juga sudah belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita sudah lihat saudara bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hidup takut akan Tuhanlah kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita harus hidup berharap kepada kasih setia Tuhan. Sekalipun dan apapun bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika semuanya sulit dan tidak mungkin, tetaplah berharap kepada kasih setia Tuhan. Ketika saudara diberkati, berhasil, melimpah, sukses dan sebagainya, jangan beralih pengharapan saudara. Tetaplah berharap kepada kasih setia Tuhan. Dan untuk mengalami pertolongan Tuhan, berikutnya kita juga harus menantikan Tuhan. Sekalipun sudah sekian lama saudara berdoa sampai hari ini, saudara belum melihat jawaban doa saudara, tetaplah menantikan Tuhan sampai tiba waktu yang terbaik, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan tetaplah percaya, seberapa mustahil pun itu, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan biarlah janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama untuk digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dan kami bersyukur ya Tuhan.
di mana hari ini kami kembali bisa belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar bentuk-bentuk pertolongan-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang bisa kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji-Mu sebagai bentuk pertolongan-Mu yang Kau nyatakan di dalam teks firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Dan kami juga sudah belajar ya Tuhan, dan kami juga tahu bahwa untuk kami mengalami pertolongan Tuhan, kami harus tetap hidup takut Tuhan. Kami harus berharap kepada kasih setia-Mu, dan kami harus menantikan Engkau dan percaya kepadamu setiap waktu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat renungan firman-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Ajar mereka menerapkan firman Tuhan supaya pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat renungan firman-Mu di malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka, kami akan bersepakat berdoa bersama. Tetaplah Engkau hadir di tengah kami dan dengar doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dan permohonan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu,
menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit.
Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat,
Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar jeritan hati saudara. Bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.